Bu Sulis. Bagaimana keadaannya hari ini Bu Tita? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Bu Tita, mohon maaf ya sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya untuk seperti kemarin yang sudah kita rencanakan itu ya Bu Tita, karena diadakan supervisi kelas ya Bu Tita ya. Nah ini hanya apa ya Bu Tita, supervisi akademik ini itu suatu proses yang memberdayakan berupa pengembangan diri guna meningkatkan performa mengajar dan untuk pencapaian tujuan pembelajaran Ibu ya. Nah ini nanti Ibu ada 3 tahap, yaitu yang sekarang ini kita lakukan yaitu pra observasi, kemudian nanti observasi dan pasca observasi Ibu. Kemudian Ibu untuk observasi, pra observasi ini harapan kita apa ya? Di pra observasi ini setelah saya mendapatkan pengetahuan dari panjenengan Ibu, tentu saja saya di pra observasi ini menjadi lebih siap dan juga lebih paham untuk nantinya apa yang harus saya siapkan ketika observasi di kelas. Itu saya akan menjadi siap dari pra observasi ini, sehingga saya akan menyiapkan semaksimal mungkin dan pelaksanaan observasi nanti agar bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan maksimal gitu ya. Berarti harapan kita yaitu agar pada waktu observasi itu lebih siap, kemudian lebih memahami, dan nanti pada waktu observasi itu pelaksanaan atau pada waktu pembelajaran itu pelaksanaannya lebih optimal gitu ya Bu ya. Ya Ibu. Kemudian kapan ya Bu kira-kira saya bisa melakukan observasi bersama? Insya Allah hari Kamis pelaksananya Bu, Kamis observasinya. Kamis ya Ibu ya. Iya. Nanti itu Bu Tita ini mengajar bahasa Inggris ya Bu Tita ya. Betul sekali. Iya. Materinya apa ya Bu ya? Di kelas 7 nanti untuk observasi saya akan menyampaikan materi Breathing and Lift Taking di kelas 7B Ibu. Breathing and Lift Taking atau salam perjumpaan dan salam perpisahan Ibu tepatnya di dalam bahasa Indonesia. Oh iya, salam perjumpaan dan salam perpisahan. Ya, maklum saya bukan guru bahasa Inggris ya Bu, jadi ini sulit saya itu menirukan Bu Tita. Jadi yang saya tirukan yang bahasa Indonesia saja ya. Salam perjumpaan dan salam perpisahan begitu Bu Tita. Tujuan pembelajarannya Bu Tita apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama adalah peserta didik di sini adalah mampu memahami konteks dan tujuan teks Breathing and Lift Taking yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas Ibu. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengungkapkan ide berupa teks Breathing and Lift Taking yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Itu tujuan dari pembelajaran Breathing and Lift Taking Expression ini. Berarti tujuan pembelajaran pada waktu observasi besok Bu Tita yaitu peserta didik mampu memahami konteks dan tujuan teks Breathing and Lift Taking yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Tujuan yang kedua mengemukakan ide berupa teks Breathing and Lift Taking yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga juga kelas. Gitu ya Ibu ya. Untuk pengembangan yang hendak dicapai Bu Tita pada waktu besok pembelajarannya apa ya? Yang dikembangkan pada proses pembelajaran ini Ibu, tentu kita tahu bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu dirasakan sebagian besar peserta didik itu sangat sulit, sehingga mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu menakutkan, like setan begitu, seperti ya begitu. Jadi ya seperti menyulitkan bagi mereka. Mereka menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris adalah momok begitu. Sehingga tentu saja yang kami harapkan adalah saya mempersiapkan, tentu di awal adalah perencanaannya. Jadi saya akan menyiapkan mengenai perangkat ajarnya yang lengkap, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik bagi siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Tentu di dalam satu kelas kemampuan peserta didik ini akan berbeda-beda Ibu. Jadi LKPD ini akan tergantung pada kemampuan mereka. LKPD yang mudah, LKPD yang ringan berarti bagi peserta didik yang mengalami kemampuan atau memiliki kemampuan yang
tentu saja lambat begitu. Sedangkan yang sedang maupun yang agak tinggi begitu itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. LKPD bervariasi begitu. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja media pembelajaran Ibu. Media pembelajaran yang inovatif, yang semenarik mungkin sehingga merangsang atau menstimulus untuk peserta didik untuk belajar lebih tertarik lagi dan untuk lebih mempelajari dan menguasai dari materi pembelajaran itu. Luar biasa Bu Tita ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, ini pengembangan Bu Tita itu berupa perencanaannya, kemudian perangkat pembelajaran LKPD-nya ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuannya, kemudian juga media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ya. Kemudian untuk mencapai itu Bu Tita, strategi yang Ibu gunakan itu apa ya Bu ya? Strategi yang saya gunakan adalah tentu saja yang pertama memberikan media pembelajaran yang semenarik mungkin Ibu. Ya, media pembelajaran yang semenarik mungkin, misalnya dalam video-video pembelajaran yang menarik. Kemudian kembali lagi LKPD atau lebar kerja peserta didik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik begitu. Kemudian Joyful ini tentu saja kelas yang menyenangkan. Di awal tentu saja kita akan menyampaikan materi, sebelumnya kita mengawali dengan ice breaking untuk memecahkan kebosanan mereka atau keboringan mereka, sehingga di awal tentu saja mereka bagaimana mereka tertarik untuk belajar bahasa Inggris begitu. Tapi strategi yang kita gunakan ini nanti media yang semenarik mungkin, kemudian LKPD-nya sesuaikan dengan kemampuan siswa, kemudian menciptakan kelas yang menyenangkan begitu. Yang keempat, di sela-sela itu diberi ice breaking. Kemudian yang kelima tadi apa kita? Ini enggak apa-apa, wis lupa ini. Evaluasi. Oh iya, evaluasi. Ya, oke Bu Tita. Selanjutnya nanti pada waktu Bu Tita dalam pembelajaran itu bantuan-bantuan apa yang Bu Tita berikan kepada peserta didik? Di kelas nanti setiap peserta didik kita nanti akan kita kelompokkan. Dari dalam satu kelompok itu nanti ada variasi. Jadi peserta didik memiliki keberagaman kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuan lambat, ada yang kemampuan tinggi. Itu nanti kita jadikan satu. Jadi bervariasi dalam satu kelompok, tidak homogen tetapi heterogen begitu. Kemudian yang kedua adalah pendampingan dan pendampingan saya Ibu dari per kelompok. Nanti kita ada pembinaan, kita ada pendampingan dari saya ke masing-masing kelompok begitu. Kemudian bagaimana mereka menerima pendampingan dari saya, arahan dari saya, kemudian bagaimana mereka menggunakan media pembelajaran yang telah tersedia dengan optimal begitu. Nanti yang Ibu berikan bantuan-bantuan tersebut itu, satu, Bu Tita memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian kelompoknya ini heterogen ya Bu ya, heterogen. Pendampingannya itu masing-masing kelompok ya sudah. Lanjut ya Bu Tita, sudah luar biasa. Kemudian